dana desa di 2021 ini dipakai apa saja sih? Meskipun tadi ada kalimat yang sederhana, tapi tetap regulasinya harus ada. Nah, dana desa untuk 2021 digunakan untuk 3 hal. Pertama, pemulihan ekonomi nasional level desa. Ya, kemudian yang kedua, untuk peningkatan jaringan. Yang ketiga, tentu untuk COVID, karena memang kondisinya masih COVID. Selamat siang Pak Menteri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ini salam Nusantara Pak Menteri. Karena di seluruh daerah. Cocok. Tribun ini mirip-mirip Kementerian Desa dan Transmigrasi Pak Menteri, karena kami dari desa dulu baru ke kota. Pak Menteri izin kita diskusi, tadi sudah disampaikan kami dari Tribun Network, Grup Kompas Gramedia. Kami ini banyak koran di daerah Pak Menteri, adapun menasional sebenarnya baru 10 tahun terakhir, tepatnya nanti tanggal 22 Maret kami baru 11 tahun Tribun Network. 22 Maret ya? Ya, Pak Menteri. Pak Menteri, kami selenggarakan acara ini karena memang dalam situasi pandemi sehingga kami bertatap muka tidak elok ya dengan para pejabat, sehingga kita lakukan virtual sebagai kebiasaan baru Pak Menteri. Nah, nanti kawan-kawan di sini dari berbagai daerah tadi sudah disebut akan ikut bertanya, para pemimpin redaksi, para editor, dan pemimpin perusahaan, juga nanti direktur. Kami mulai pertanyaan barangkali Pak Menteri. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi dalam visi misi nawacitanya antara lain adalah membangun Indonesia dari desa. Bukan lagi perkotaan sentris, bukan lagi Jawa sentris, bukan etnis tapi di Pulau Jawa, tetapi menjadi Indonesia sentris. Ya, pembangunan dari desa. Nah tentu Pak Menteri ini selama ini sering ke desa, tapi dalam situasi pandemi seperti ini bagaimana Pak Menteri menyelenggarakan kegiatan yang tentu di desa-desa, kan harus bepergian tuh, bagaimana tuh Pak Menteri? Terima kasih Mas Febri Mahendra. Siap Pak Menteri, Mas Febi kebetulan sedang ada di wilayah. Oh iya Pak Domo sedang ada di Jawa Timur, saya Domo Pak Menteri. Wakilnya Mas Febi. Terima kasih. Jadi begini, pertama saya ingin menceritakan sedikit pada saat saya dipanggil Pak Presiden tanggal 22 Oktober tahun 2019 yang lalu, terkait dengan penugasan sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2 hal yang menjadi catatan penting Pak Presiden waktu itu. Yang pertama, Pak Presiden mensinyalir bahwa dana desa masih dirasakan oleh sebagian elit desa, belum dirasakan sepenuhnya oleh seluruh warga desa. Maka Pak Presiden memesan dana desa harus semaksimal mungkin dirasakan oleh seluruh warga desa. Nah, saya terjemahkan merasakan itu ada 2. Yang pertama adalah menikmati, yang kedua mengetahui. Jadi misalnya untuk kelas tertentu, depan rumahnya udah bagus jalannya, listriknya udah bagus, irigasinya udah bagus, maka mereka harus mengetahui bahwa pembangunan di desa itu banyak yang menggunakan dana desa. Itu yang saya maksud mengetahui. Yang kedua menikmati, dari jalannya nggak bagus di depan rumah menjadi bagus. Dari tidak ada listrik menjadi ada listrik yang bersumber dari kebijakan kepala desa menggunakan dana desa. Dari irigasi pertanian yang nggak bagus, menjadi lancar, dan seterusnya. Itu yang saya sebut dengan menikmati. Sehingga 2 hal inilah yang kemudian menjadi fokus garapan kita. Yang pertama, mengetahui itu kuncinya sosialisasi. Salah satu yang cukup keren dalam mensosialisasikan itu adalah Tribun News, karena itu tadi, betul, menukik kemana-mana itu. Dulu saya di Jawa Timur, dekat dengan Surya, lama-lama kok bingung saya. Ini Surya ini apanya Tribun apanya Surya, gitu kan. Karena ketika ke kantor Surya itu isinya Tribun lah. Saya tanya, ini Tribun dengan Surya ini apa?
Nah, lama-lama tahu ternyata semua menjadi bagian dari Tribun. Nah, itu yang kedua yang disampaikan Pak Presiden adalah bagaimana dana desa ini digunakan untuk dua hal utama. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia. Nah, dua kata kunci ini terus saya pegang untuk melangkah mewujudkan visi misi Presiden, termasuk keinginan atau cita-cita Pak Presiden membangun Indonesia dari pinggiran atau dari desa. Nah, yang kedua itu juga saya gunakan untuk memudahkan menjelaskan kepada warga masyarakat ketika tanya, Pak Menteri, dana desa itu bisa dipakai apa sih? Nah, kalau saya jawab detail satu persatu kan repot. Saya jawab singkat, dana desa bisa digunakan apa saja kecuali yang dilarang. Nah, jadi simpel. Jadi saya ingin membangun cara berpikir yang simpel, termasuk kepada kepala desa. Awal-awalnya mereka bingung. Saya omongin gitu loh. Kok nggak jelas gini jawaban Pak Menteri? Saya jelaskan bahwa dana desa bisa digunakan apa saja boleh, kecuali yang dilarang. Nah, saya tidak akan ngomong yang dilarang, karena yang dilarang itu sedikit. Yang saya omong yang boleh. Yang boleh apa? Pertama, dana desa digunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Apa saja yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi boleh menggunakan dana desa. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia. Sampai mau bikin apa saja dengan dana desa, boleh, asal untuk peningkatan SDM. Nah, kalau kemudian didetailkan, ya saya jawab satu persatu misalnya. Boleh nggak dana desa untuk bangun gapura? Nggak boleh. Alasannya apa? Jelas toh. Hubungannya apa gapura dengan pertumbuhan ekonomi? Hubungannya apa gapura dengan pertumbuhan peningkatan kualitas SDM? Nggak ada. Dana desa untuk bangun balai desa? Nggak boleh. Pagar desa? Nggak boleh. Jadi lama-lama mereka sudah bisa jawab sendiri apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dengan saya cukup menjawab pakai rumusnya Pak Presiden, yaitu penggunaan dana desa semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia. Nah, teman-teman sekalian yang saya banggakan, dari situlah kemudian kita mencoba merumuskan arah kebijakan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi, karena di sini ada 3. Pertama desa, kemudian daerah tertinggal, sebenarnya desa juga, kemudian transmigrasi, sebenarnya desa juga, tetapi di klaster transmigrasi, desa di klaster daerah tertinggal, dan desa di luar itu. Mayoritas desa di luar daerah tertinggal, mayoritas desa di luar daerah transmigrasi. Oleh karena itu, yang umum ini kita dekati secara umum, yang khusus juga kita dekati secara khusus. Ya kita pakai logika-logika usul fikih lah. Jadi yang khusus ya dengan cara khusus, yang umum ya dengan cara umum. Nah, oleh karena itu kita ingin mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Pak Presiden agar dana desa dirasakan oleh semua warga, utamanya warga miskin. Nah, dirasakan itu 2 tadi terjemahan saya, mengetahui bahwa di situ ada dana desa, digunakan untuk bangun untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang kedua merasakan. Nah, dari situ saya kemudian berpikir, ini konsep yang paling bagus yang dilandingkan di sini adalah yang pernah digagas oleh 193 negara termasuk Indonesia yang di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, kebetulan Indonesia sudah meratifikasi itu dengan Perpres 59 tahun 2017 dengan judul Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sama isinya 17 goals, yaitu desa tanpa kemiskinan. Ini sudah kita landingkan. Jadi kita landingkan sedemikian rupa dari konsep SDGs global, kemudian disederhanakan menjadi SDGs nasional dengan Perpres 59 tahun 2017. Nah, saya landingkan lagi dengan penggunaan diksi yang lebih sederhana dan juga penggunaan ikon yang lebih mudah dan familiar dengan warga masyarakat. Maka muncullah ada 18 SDGs di SDGs desa. Yang pertama, desa tanpa kemiskinan, 2 desa tanpa kelaparan, 3 desa sehat dan sejahtera, 4 pendidikan desa berkualitas,
5 keterlibatan perempuan desa, 6 desa layak air bersih dan sanitasi, sampai ke 17, kemudian SDGs yang ke-18 ini murni merupakan improvisasi pengembangan dari kami di Kementerian Desa yang kita sebut kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Kenapa harus ada 18? Karena kita harus betul-betul menyadari, memahami bahwa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Budayanya luar biasa, bahasanya banyak sekali, dan itu tidak boleh hilang. Yang pertama itu. Yang kedua, kita sangat paham bahwa paradigma pembangunan yang paling tepat di Indonesia adalah paradigma pembangunan berbasis akar budaya. Nah, itulah makanya kita harus punya kelembagaan satu SDGs baru yang kita sebut kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Kenapa Pancasila itu sangat melekat di warga masyarakat bangsa Indonesia? Karena Pancasila itu adalah akar budaya kita yang digali sedemikian rupa. Yang sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno, bahwa Pancasila itu bukan sesuatu yang baru, tetapi hasil penggalian. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa sejak dulu, yang namanya bangsa Indonesia itu berketuhanan. Yang kedua, keadilan, permusyawaratan, kemudian kerakyatan, gotong royong, dan sebagainya. Nah, itulah makanya di mana-mana saya selalu mengatakan pembangunan desa jangan sekali-kali keluar dari akar budaya masyarakat desa. Karena tidak akan permanen kalau kita membangun dengan paradigma di luar akar budaya. Di samping itu, kelembagaan desa kita ini kan banyak, maka kita sebut dengan kelembagaan desa dinamis dan juga adaptif, artinya bisa menyesuaikan dengan kondisi kearifan lokal. Misalnya terakhir yang baru aja kita lagi diskusi dengan KPU. KPU minta ada desa peduli pemilu. Nah, kan kelembagaan baru. Padahal banyak sekali kan. Desa tangkap COVID, desa bersinar, bersih, indah, dan narkoba. Bersih, indah, bersih dari narkoba, bersinar. Kemudian desa inklusi, desa, semuanya itu dilembagakan di desa kita dan bagus semua. Dan tidak pernah kemudian ada keluar, kok banyak sekali tuh kelembagaan di desa, nggak ada keluar, karena masing-masing berjalan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Nah, itu menjawab apa yang ingin dicapai oleh Pak Presiden dan membangun Indonesia dari desa dengan 2 pesan yang disampaikan ke saya pada saat beliau memanggil saya tanggal 22 Oktober untuk mendapatkan amanah sebagai Menteri Desa. Nah, kemudian yang terkait dengan kondisi hari ini, kita terus melakukan komunikasi. Terbanyak adalah komunikasi virtual karena kondisinya memang begini. Hampir tiap minggu, Pak Domuara, saya ini melakukan webinar dengan kepala desa sesuai dengan tema masing-masing. Jadi misalnya kemarin kita melakukan webinar dengan kepala desa dengan tema pemutakhiran data, karena ini penting sekali, pemutakhiran data indeks desa membangun berbasis SDGs desa. Karena kalau ini nanti bisa kita wujudkan, dan harus terwujud, kita akan punya peta kondisi objektif desa hari ini, dan dengan peta itu kita akan mudah sekali melakukan perlakuan treatment dengan level skala desa. Misalnya bicara kemiskinan, Pak Domuara, bicara kemiskinan, kalau kita bayangkan penyelesaian kemiskinan nasional itu kan kompleks banget, sehingga kadang-kadang kalau kita mau jujur, biaya yang digunakan untuk membahas kemudian mengelola berkegiatan terkait dengan pengentasan kemiskinan dibanding dengan dana yang dipakai untuk pengentasan kemiskinan itu kadang-kadang tidak imbang. Nah, itulah makanya kita ingin kemudian fokus ke skala mikro. Data yang kita cari juga data mikro supaya penyelesaiannya tingkat mikro. Dana desa menjadi fokus pemanfaatannya. Misalnya kita bicara desa tanpa kemiskinan. Bicara tentang desa tanpa kemiskinan, kalau kita memiliki data mikro per desa, itu nggak banyak sebenarnya. Kemiskinan di desa itu banyak karena di total. Tapi kalau di bedah per desa, misalnya kemarin kita ambil contoh melakukan pemutakhiran data indeks desa membangun berbasis SDGs desa,
di desa Kletek di mana di Bondowoso, itu ternyata misalnya warga miskin itu hanya sekitar 30. Nah, kalau sudah ngomong 30 warga miskin di tingkat desa dengan dana desa 800 juta misalnya, itu tidak sulit penyelesaiannya. Ada PKH, ada BLT, ada bantuan pangan non tunai, ada macam-macam. Nah, kalau itu semua geruduk ke 30 warga miskin di situ, dalam waktu yang singkat akan selesai. Yang penting adalah ekosistemnya untuk penyiapan keterbukaan lapangan kerja dan lain-lain itu harus disiapkan demikian rupa. Sementara untuk ukuran kemiskinan lain misalnya WC-nya tidak ada, itu bisa digunakan dana desa untuk bangun itu. Kemudian saluran irigasi di sekitar rumahnya nggak bagus sehingga kumuh timbul, mudah menimbulkan penyakit dan lain-lain, itu bisa ditreatment dengan dana desa. Nah, kalau kita ngomong skala mikro begini, Pak Domuara, maka rasanya tidak sulit menyelesaikan berbagai permasalahan kemiskinan. Juga misalnya tentang desa sehat sejahtera, SDGs keberapa tadi? SDGs ketiga. Bicara tentang desa sehat sejahtera, kita akan memiliki data tentang berapa warga desa yang mengidap TBC, berapa warga desa yang stunting, berapa warga desa yang berpenyakit kronis dan menahun. Insya Allah tidak akan banyak kalau kita mendekati dengan skala mikro. Nah, ketika tidak banyak itu, maka bayangan untuk penyelesaiannya kan tidak terlalu kompleks, Pak Domuara. Nah, itulah makanya pemutakhiran data IDM berbasis SDGs desa ini memang sangat-sangat penting dan efektif. Yang kita kemudian yakin bahwa di akhir 2021, dana desa ini akan lebih jelas lagi dibawa kemana, untuk apa, kaitannya dengan kemiskinan, kaitannya dengan desa tanpa kelaparan, kaitannya dengan desa sehat dan sejahtera, kaitannya dengan pendidikan desa berkualitas, kaitannya dengan keterlibatan perempuan desa, juga desa layak air bersih dan sanitasi. Termasuk misalnya besok kita akan melakukan pertemuan dengan kepala desa terkait dengan BNPB. Nah, kita akan bicara desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga dengan SDGs desa ini, semua permasalahan di desa bisa terencanakan pembangunannya dengan berbasis data dan berbasis masalah. Kelemahan perencanaan bangunan kita sampai dengan hari ini, termasuk perencanaan bangunan di desa untuk kepentingan penggunaan dana desa, itu basis dasarnya yang kurang. Datanya tidak valid atau tidak updatable, tidak selalu diupdate. Yang kedua, seringkali tidak berbasis masalah, tapi berbasis keinginan, kemauan elit. Itu yang kemudian disinyalir oleh Pak Presiden, dana desa masih lebih banyak digunakan oleh kelompok elit. Nah, itu yang saya lakukan selama ini dengan webinar. Di samping tetap Pak Domuara, saya juga kunjungan ke desa, karena apapun berhubungan dengan masyarakat desa tidak bisa diwakili oleh media seperti ini. Jadi harus ada sentuhan, ada pertemuan, ada dialog, itu tetap saya lakukan dengan segala keterbatasannya. Misalnya kalau tidak ada COVID, mungkin saya sehari dalam satu kunjungan bisa menyelesaikan sekian desa, atau ketemu dengan sekian kepala desa, dijadikan satu sehingga bisa ngobrol enak dan semua permasalahan bisa tertangani. Nah, tetapi karena COVID, maka itu tidak mungkin dilakukan secara lebih masif. Yang kedua, Pak Domuara, di Kementerian Desa ini saya punya kebijakan baru yang disebut dengan tim Sapa Desa. Jadi saya punya 35 personil yang tiap hari pekerjaannya nelpon kepala desa, nelpon perangkat desa, nelpon pendamping desa. Tentu tidak semua desa bisa tercover, tetapi berbasis zonasi, yang kemudian dari situ terjadi dialog, kita tahu ada permasalahan apa di situ. Nah, permasalahan akhirnya muncul question and answer, pertanyaan dan jawaban, yang kemudian kita share. Nah, ternyata mereka, kepala desa, para perangkat desa, hampir rata-rata itu punya grup yang
kemudian saling sharing, sehingga satu yang bertanya, satu yang dijawab, akhirnya menyebar semua informasi itu di grup masing-masing. Ini saya temukan seminggu yang lalu, ketika ada pertanyaan begini, kita kan minta kepala desa membentuk pokja relawan pemutakhiran data desa yang di SK oleh kepala desa dan ketuanya langsung kepala desa. Nah, mereka kemudian dalam menyusun itu cukup kepala desa, kemudian tiap-tiap RT satu. Nah, kita bilang harus ada pertanyaan. Itu boleh enggak kalau tiap RT satu? Kita bilang pendataan yang bagus itu lebih dari satu petugasnya. Toh ini dari desa oleh desa untuk desa. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikutnya muncul akhirnya terjawab dengan sendiri. Contohnya ada yang bertanya yang sama, terus belum dijawab, sudah dijawab sendiri. Sudah ada jawabannya kemarin dikirimkan oleh tim Sapa Desa. Nah, ini yang kita lakukan, penyapaan kita kepada kepala desa dalam kondisi COVID ini. Tetapi kalau tim Sapa Desa ini tidak berhenti selesainya COVID, karena ini sangat efektif untuk menjalin komunikasi dengan para kepala desa. Kira-kira begitu. Mohon maaf terlalu panjang karena awal, jadi biar nanti gambaran utuhnya terkait dengan kebijakan di Kementerian Desa bisa mengerti. Terima kasih Pak Domuara. Terima kasih Pak Menteri. Luar biasa, saya mudah memahami ya. Apapun boleh, asal jangan yang dilarang gitu. Nah. Ya, sebab di desa sana pendidikannya belum tentu merata kan Pak. Betul. Mungkin ada yang lulusan SD, SMP gitu. Pak Menteri, ada yang menarik tadi bahwa Pak Menteri sudah rutin melakukan webinar atau virtual dengan kepala desa. Berarti secara umum infrastruktur internet sudah masuk ke desa-desa kita ya. Apakah sudah semua desa Pak Menteri dari 83? Belum ya, belum. Masih 11.000. Ya. Masih 11.000. Yang belum ya? Yang sudah? Yang belum. Oh, yang belum. Dari ya. 83.000 dari 74.961. Oke. Masih 11.000 dan kita terus berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan percepatan dan ini tidak banyak sih penawaran jasa-jasa pihak swasta yang relatif lebih murah dari Telkom. Nah, cuma kita nggak berani merekomendasi karena nanti melanggar ketentuan. Ini lagi kita minta komunikasi dengan LPPK agar mereka yang memiliki kualifikasi memenuhi syarat dimasukkan dalam e-katalog. Nah, ketika sudah masuk e-katalog kan enak, penggunaan dana desa cukup berangkat dari situ, nggak usah lelang, nggak usah ini itu, dan sudah dianggap layak oleh LKPP. Nah, ini kita sarankan ke sana, karena kalau kita merekomendasikan itu nanti melanggar aturan, nggak boleh, karena dianggap kita mendukung salah satu usaha. Padahal banyak itu. Nah, itu yang pengusaha jasa ini internet yang relatif murah, tidak harus bikin tower tinggi dan seterusnya. Banyak. Nah, ini yang juga kita gerakkan, tetapi dengan cara yang kita serahkan kepada desa, kita sama sekali tidak merekomendasikan si A, si B, si C, yang kita minta mereka datang sendiri ke desa, presentasi sendiri seterusnya. Nah, nanti kalau sudah LKPP-nya menemukan ini dokumen atau data-data yang memenuhi syarat dimasukkan di e-katalog, nah itu baru kita sampaikan jasa yang penyediaan internet yang sudah masuk e-katalog 1, 2, 3 itu bisa, nah, sehingga mereka nggak usah pakai lelang, cukup membeli jasanya melalui e-katalog. Gitu, Mas Pak Domar. Baik. Pak Menteri, saya tadi baca data di web kepresidenan bahwa tahun 2001 dana untuk desa ini ditingkatkan sekitar 2 triliun dari tahun sebelumnya sekitar 70 triliun menjadi 72. Dan tadi Pak Menteri menyebut per desa itu akan ada sekitar 800 juta. Pertanyaan kami adalah bagaimana mengelola ini Pak Menteri dan memonitor sampai ke daerah sehingga kita tidak berharap setelah kepala desa lalu punya istri 2, 3 karena banyak duit gitu. Tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan yang tadi meningkatkan perekonomian dan pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana memonitor itu day to day atau yang lebih detail Pak Menteri? Jadi begini, pertama kita ada yang namanya Permen Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa. Jadi dana desa di 2021 ini dipakai apa saja sih?
Meskipun tadi ada kalimat yang sederhana, tapi tetap regulasinya harus ada. Nah, dana desa untuk 2021 digunakan untuk 3 hal. Pertama, pemulihan ekonomi nasional level desa. Ya, kemudian yang kedua untuk peningkatan jaringan, yang ketiga tentu untuk COVID karena memang kondisinya masih COVID. 3 hal besar itulah yang menjadi skala prioritas penggunaan dana desa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perencanaan penggunaan dana desa itu dilakukan sedemikian rupa dengan detail. Apalagi di 2021 Permendes 13 pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan undang-undang desa, misalnya pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDesma. Kemudian penyediaan listrik desa, ini untuk desa-desa yang sampai hari ini belum ada kelistrikan desanya, belum ada. Kemudian pengembangan usaha ekonomi produktif utamanya yang dikelola BUMDesma. Kemudian program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, pendataan desa, seperti tadi saya katakan, pemutakhiran data itu, kemudian pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, karena memang kita menuju kepada smart village atau desa digital, maka tidak ada pilihan lain, dana desa di 2021 sesuai dengan program prioritas nasional, yaitu pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian pengembangan desa wisata, ini juga prioritas nasional. Kalau nasional ada 5 destinasi utamanya desa-desa di sekitar itu, di samping juga desa-desa lain yang memiliki potensi wisata. Kemudian penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting. Kemudian desa inklusi, dan yang ketiga adalah adaptasi kebiasaan baru, ini kaitannya dengan desa aman COVID. Nah, semua itu detail di dalam perencanaannya. Satu. Yang kedua, kita wajibkan desa setelah Musdes punya RAPBdes itu ditampilkan di tempat-tempat umum. Nah, ini juga bagian dari kemudian pengawasan transparansi keuangan desa. Meskipun harus ngobrai. Pak Domuara ngerti kan ngobrai? Kurang Roger Pak Menteri. Ngobrai itu ini apa? Bahasa Jawa itu apa ya? Terus mengingatkan. Oke. Jangan lupa itu, tempelkan itu apa RAPBDS-nya. Ini tadi saya lewat daerahmu kok nggak ada. Nah, itu termasuk tugasnya tim Sapa Desa tadi. Ada temuan apa? Ini desa kami belum ada, misalnya ada laporan, desa kami belum ada paparan sama sekali atau tampilan tentang APBDes 2021. Nah, desa mana? Kita hubungi pendamping desanya, kita hubungi kepala desanya, kita tanya, sudah ditampilkan, ditayangkan di tempat umum apa belum? Nah, itu pun kita kasih detailnya, Pak Domuara, supaya tidak global. Karena kalau global nanti akan kurang transparan. Misalnya begini, pembangunan irigasi di dusun X sekian ratus meter dari titik ini ke titik ini. Jadi saya minta begitu. Karena kalau desa harus detail. Sehingga warga masyarakat baca itu, oh iya tahu saya daerah sana. Oh iya, kalau terlalu global, misalnya kayak APBD gitu, global-global gitu ya, dari ruas jalan ini, sehingga orang mau mencermati itu susah, karena memang dibikin supaya susah. Baik. Kalau di desa nggak boleh. Nah, itu termasuk transparansi dalam penggunaan dana desa. Baik. Kemudian dengan itu maka kepala desa tentu akan agak apapun lah yang namanya mau menyalahgunakan penggunaan dana desa akan lebih terkontrol. Yang ketiga, yang ini terus kita dengung-dengungkan meskipun tidak mudah, yaitu inklusi keuangan desa. Inklusi keuangan desa ini akan berdampak pada semua perputaran duit di desa pakai online. Nah, itulah yang kemarin saya gagal karena dalam arti tidak gagal dalam arti 100%. Ada beberapa desa yang bisa melakukan, misalnya BLT dana desa itu saya minta cashless. Sehingga penerimanya jelas, nggak akan berkurang serupiah pun, terus jejak digital duit ini kelihatan. Nah, ke depan ini terus kita dengungkan agar manajemen penggunaan dana desa menggunakan
cashless. Beli barang di toko, tokonya kan punya rekening. Ini ada rekening desa cashless. Iming-iming saya kepada kepala desa, kalau sampean pakai cashless, sampean nggak usah ribet-ribet mempertanggungjawabkan karena perjalanan duitnya itu loh kelihatan semua. Jam berapa, di mana, untuk kemana, bahkan detiknya pun ada. Itu iming-iming saya kepada kepala desa, sehingga sama nggak usah takut-takut didatangi siapapun, ngancam-ngancam tentang penyimpangan dana, nggak usah takut, karena jejak duitnya ada. Itu yang disebut dengan jejak digital. Nah ini salah satu upaya kita ke depan. Kalau manajemen dana desa sudah cashless, saya yakin pasti tingkat keamanan sudah tingkat tinggi. Gitu, Pak Dumara. Matur nuwun Pak Menteri. Mas Cip, silakan. Mas Cip ini Direktur Komersial di kami. Barangkali ada Mas Cip yang mau disampaikan. Monggo Mas Cip. Terima kasih Bang Domu. Selamat siang Pak Menteri. Selamat siang Pak Cip. Pak Menteri, nanti benar seperti katanya Bang Domu, nanti dari teman-teman di Tribun kami itu ada 51 itu online, ada 23 persisnya ya di print yang sudah aktif sekarang ini Pak. Teman-teman pada punya kegiatan terkait dengan desa Pak. Banyak hal termasuk misalnya ada desa wisata, ada desa kemandirian desa dan sebagainya Pak. Tapi sebelum ke sana Pak, mohon diskusi bahwa dalam situasi sekarang itu Pak lagi giat transformasi digital Pak. Transformasi digital itu saya kira memaksa kita baik yang di kota maupun di desa mau nggak mau harus masuk ke dunia digital gitu Pak. Nah, dalam konteks itu tadi Bapak sebutkan bahwa tujuan dari penggunaan dana desa ini kan untuk pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan SDM ya Pak ya. Nah, kami punya inisiatif Pak, sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu juga sudah dimunculkan inisiatif, tetapi namanya masih desa juga Pak, namanya Lumbung Desa Digital Pak. Lumbung Desa Digital mungkin lebih mirip ini sebagai kayak semacam apa ya, kegiatan untuk mempelopori gitu Pak, menyemangati. Intinya adalah bahwa lumbung desa ini berisi mengenai informasi apapun terkait kemajuan desa, entah itu mungkin potensi wisata, entah itu potensi komoditas, atau ada budaya-budaya yang menarik dari desa itu, kita masukkan ke dalam namanya lumbung desa digital. Jadi bukan marketplace Pak, tapi lebih tepatnya adalah pusat informasi terkait desa yang berisikan informasi-informasi yang positif dari desa yang bisa di-sharing untuk ke masyarakat. Nah, dalam konteks ini Tribun Network ini kan seluruh Indonesia, Pak. Sehingga kalau ada satu desa mempunyai keistimewaan entah itu wisata atau komoditi akan tersambung ke seluruh jaringan kami, Pak. Artinya bisa dibuka, dibaca oleh siapapun. Nah, ini saya kira akan bisa memacu atau mungkin menimbulkan potensi baru. Kalau itu komoditi mungkin akan ada orang yang beli daerah ke sana. Kalau ada wisata barangkali akan tertarik ke daerah sana, kira-kira gitu Pak. Atau mungkin juga inovasi-inovasi yang ada di desa. Nah, konsep ini kami sebenarnya menyebutnya movement Pak ya. Artinya ini kegiatan yang menjadi pelopor agar masyarakat desa juga senang memasukkan info itu ke digital, dan kami punya wadahnya tersebut. Sehingga kalau boleh kami diskusi Pak, Lumbung Desa Digital ini adalah salah satu juga inisiatif kami yang barangkali bisa jadi solusi buat pemerintahan desa Pak. Dalam hal ini adalah mungkin Bapak dari Kementerian Desa Pak ya. Nah, cuma beberapa masalah Pak adalah ini tadi Bapak sebutkan betul, memang tidak setiap desa itu sudah terhubung dengan internet ya Pak ya. Dan kedua, barangkali mungkin perlu dorongan Bapak terhadap pemerintahan desa agar masyarakat tuh mau juga masuk ke dunia digital, Pak. Ini kesadaran ini yang saya kira belum, sehingga konsep kami mendorong masyarakat untuk memasukkan semua info yang positif ke satu lumbung desa digital ini belum terpenuhi, Pak. Mungkin masih perlu perjuangan lah, Pak. Tapi inisiatif kami tetap akan jalan terus agar kami ke depan bisa bersama-sama masyarakat desa ada di dalam dunia digital. Kira-kira demikian. Terima kasih Pak Cip. Menarik sekali karena ada satu model pembangunan desa yang saya kembangkan
yaitu model replikasi. Supaya nggak usah banyak teori. Nah, supaya nggak usah banyak teori, cukup kita ngomong. Itu loh di sana ada success story desa ini tentang ini. Yeah. Coba dalami, mana yang bagus diambil. Di sana ada BUMDes sukses. Coba dalami, itu yang saya maksud replikasi. Karena kalau memberikan pemahaman kepada kepala desa untuk bangun desa kakak teori, nggak akan paham juga. Atau ogah merongke. Jadi mau dengarkan teorinya itu sudah males. Tapi kalau ada contoh, ini ada desa bagus. Nah, sesuaikan dengan kondisi kearifan lokal masing-masing. Nah, tiru yang bisa ditiru, dan itu nggak bayar. Saya selalu bilang begitu, itu nggak bayar. Nah, itulah makanya di web kami itu juga ada namanya Desa Contoh. Kalau kemudian ini juga nanti Tribun membantu itu, ya luar biasa. Pas dengan apa yang sedang kita gagas ini, salah satu ukuran desa digital itu ada minimal 1 di balai desa, koran digital. Jadi di situ disiapkan Android, ya, misalnya Tribun, diajari. Nah, mereka mulai diajari melek terkait dengan informasi yang benar, bukan informasi hoax. Ya. Nah, sehingga pelan-pelan kita memahamkan kepada masyarakat. Kalau cari informasi, ini loh sumber-sumber resmi, jangan mengambil informasi dari yang beredar-beredar tanpa ada sumbernya. Nah, di situ nanti masyarakat akan terbiasa. Misalnya kalau dulu saya masih ingat betul tahun 82 saya di Jogja. Mungkin teman-teman yang pernah kuliah di Jogja itu di jalan mana itu dekatnya stasiun itu kan ada kantor KR, Kedaulatan Rakyat. Nah, depannya kan mesti ada tempat tampilan koran. Mading. Nah, ya, itu tiap pagi kan rame tukang baca koran itu semua. Nah, bayangan saya seperti itulah. Bayangan saya seperti itu, tapi digital. Di balai desa, sehingga warga desa yang ke balai desa, ngurus administrasi apa, sambil lihat-lihat berita, nah itu dikasih tahu caranya bagaimana lihat berita. Saya kira gitu Pak Jep, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Menteri. Matur nuwun Pak Menteri. Nah, sebagai penutup Pak Menteri, barangkali kami mohonkan untuk imbauan-imbauan kepada aparat desa, juga penyelenggara desa dan para stakeholder di bidang pembangunan desa ini. Monggo Pak Menteri. Terima kasih. Pada prinsipnya saya mengulang dan selalu menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang baik itu harus berbasis masalah, bukan berbasis keinginan. Nah, kalau kita ingin melakukan perencanaan bangunan berbasis masalah, maka kita harus punya data detail. Bicara tentang desa, tidak bisa kita hanya menggunakan data makro, jadi harus data mikro. Data kemiskinan harus jelas siapa orangnya, di mana. Data tentang kesehatan warga masyarakat, siapa yang kena stunting, orangnya di mana, kondisinya bagaimana, siapa warga yang terkena penyakit kronis dan menaun, alamannya mana, sudah berapa lama sakit, penyakitnya apa, harus detail. Itu yang saya sebut dengan data mikro. Nah, kalau kita bisa mengelola data mikro dengan baik, maka segala permasalahan desa akan terpotret dengan jelas. Ketika permasalahan desa terpotret dengan jelas, maka perencanaan bangunan desa pasti akan tepat dan penggunaan dana desa pasti akan sesuai dengan yang diharapkan. Saya kira itu aja. Kuncinya adalah data, sekali lagi data, dan yang ketiga data. Jadi kalau saya ditanya, apa kunci keberhasilan bangun desa? 3. Nomor 1 data, nomor 2 data, nomor 3 data. Terima kasih Pak Dawura. Matur nuwun Pak Menteri, salam sukses selalu, sehat selalu.